Oke, saya lanjut. Materi berikutnya adalah rekonsiliasi fiskal laporan keuangan perusahaan. Ya. Nah, jadi sistematikanya kita lihat dulu konsep rekonsiliasi, kemudian rincian item rekonsiliasi, dan nanti kita akan lihat kasus dan ilustrasinya. Karena ini praktikum, berarti kita akan fokus ke bagaimana case by case dan ilustrasi yang menggambarkan, oh ini loh item rekonsiliasi seperti apa, kemudian perbedaan prinsip antara akuntansi dan perpajakan itu seperti apa. Oke. Nah, nantinya kita akan melihat nih dua sisi, koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Nah, apa yang disebut koreksi fiskal positif dan apa yang disebut koreksi fiskal negatif? Nah, kita lihat di sini ya konsep rekonsiliasinya. Nah, di sini ada bagian pajak perusahaan, di mana badan kita harus melihat dari sisi laporan keuangan. Perhitungan pajak perusahaan itu didapat dari mana? Penghasilan minus beban yang dapat dikurangkan, sehingga mendapatkan yang namanya penghasilan kena pajak. Nanti kita akan kalikan dengan tarif pajaknya. Namun sebelum kita melihat ke sini, ingat kalau kita menghitung PPh badan tentunya ada yang namanya kompensasi kerugian. Nah, penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan setelah koreksi fiskal. Ya, jadi jangan terbalik pandangan saudara ya. Kalian kalau melihat seperti ini dari sisi kacamata laporan laba rugi, nah ini adalah yang komersil. Oke. Perhitungan pajak perusahaan didapat dari mana? Oh, penghasilan dikurang beban yang dapat dikurangkan sehingga mendapat penghasilan kena pajak. Dan ketika dikalikan tarif pajak, maka mendapat pajak terutang setahun fiskal. Kemudian kredit pajak, ya kita akan melihat di sini apa aja secara total, baik yang dipotong pihak lain, contohnya PPh 22 maupun 23. Kemudian kalau ada kredit pajak luar negeri, ya ini adalah PPh 24, dan angsuran PPh 25 yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ini sistemnya prepaid ya. Kemudian pajak atau yang dibayar, kita melihat nih kredit pajak kita lebih besar nggak daripada pajak terutang kita setahun. Nah, kalau itu lebih besar, maka akan timbul lebih bayar. Tapi kalau ini lebih kurang kredit pajaknya, contoh di sini 100, sedangkan kredit pajaknya misalkan 120, maka timbul lebih bayar. Oke. Nah, kalau kita dipotong PPh 23 atas penghasilan, contohnya apa? Jasa. Dan kriteria PPh 23 kalau kalian sudah pelajari materi yang sebelum-sebelumnya, mungkin ini karena praktikum perpajakan kedua itu lebih mengarah bagaimana kita udah ngerti konsepnya dulu nih. Nah, kalau konsep pemotongannya sendiri dari sisi pajak belum kita pahami, nah akan repot ya. Ingat, konsep PPh 21 itu bicara mengenai gaji kita dipotong. Nah, sistemnya apa? Ada sistem gross up ya. Nah, gross up itu apa? Ini metode di mana kita melihat pemotongan PPh 21 ya, ada yang namanya tunjangan pajak. Nah, bicara tunjangan pajak, kita harus melihat dari sisi kacamata komersil dan kacamata fiskal. Maka nanti ketika kita praktik laporan keuangan, tentunya ini adalah SPT badan yang harus kalian rekonsiliasi. Ya, apakah poin-poin di sini cukup jelas? Ya, kalau 21 bicara gaji, 23 bicara sewa selain tanah dan bangunan maupun jasa. Ingat ya, single tarif hanya 2% untuk jasa, dan apa? Penghasilan selain jasa apa tadi? Sewa selain tanah dan bangunan. Ini hanya 2%. Ya, jadi single tarif, tapi lihat metodenya dia gross up atau tidak, atau net method. Ya, kemudian nanti kita akan bicara mengenai PBB, bea materai, BPHTB, pajak daerah. Nah, ini yang seringkali
keliru. PBB bisa nggak dibebankan di laporan keuangan? Biaya materai, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, ataupun pajak daerah, boleh nggak kita bebankan di laporan keuangan? Ya, ketika kita semuanya sudah hitung, jangan lupa PPH dan PPN dua hal yang berbeda. Ya, tidak akan pernah nyambung. Tapi dalam laporan keuangan PPN itu munculnya di mana? Neraca. Ya, kalau kita beli berarti masuk ke bagian debit. PPN masukkan. Kalau kita jual berarti muncul utang PPN. Di mana? Di kredit. Ingat ya. Jadi kita bicara dua sisi nih, secara akuntansi dan secara perpajakan. Nah, jadi kalau kita melihat nanti bagaimana kita proses rekonsiliasi yang benar, nah ini kita harus lihat per pasal. Ya, oke. Saya lanjut. Hakikatnya rekonsiliasi tentunya pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Nah, undang-undang kita kalau dari sisi kacamata perpajakan itu terbagi atas 3 yang besar: ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPK ya nomor 36 tahun 2008, dan kita bicara PPN ya Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Nah, tentunya dengan adanya perubahan undang-undang yang kita tahu ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang nomor 11 ya. Nanti apa implikasinya terhadap laporan keuangan dan perpajakan? Nah, kita harus lihat nih perbedaan yang timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Dan tentunya ada penyesuaian yang diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba penghasilan kena pajak. Nah, makanya ketika kita belajar teori, nah prakteknya gimana? Ya, ingat, muncul perbedaan pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Sehingga ketika kita menghitung sampai dengan penghasilan kena pajak, nah lihat kan poin-poinnya apa. Nah, kita lihat nih teknik rekonsiliasinya. Nah, rekonsiliasi melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini menggunakan proses pengisian SPT. Nah, apa yang kita lakukan yaitu pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau pengurangan. Ingat ya, kalau kita nambah berarti koreksi positif, kalau negatif berarti pengurangan. Hanya berdasar penyesuaian dan penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Ingat, ada yang positif, ada yang negatif. Mana komponen yang positif, mana komponen yang negatif. Ya, di dunia praktek, teknik rekonsiliasi lebih banyak digunakan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, koreksi atas pendapatan dan beban diklasifikasikan 2, positif dan negatif. Ingat, koreksi yang menyebabkan laba bertambah yaitu koreksi positif. Koreksi yang menyebabkan laba berkurang adalah koreksi negatif. Poinnya apa positif negatif? Poinnya ketika kita menghitung penghasilan yang harus di-state dalam SPT. Ya, maka disebut penghasilan neto fiskal. Oke.